Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya dan izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok 3. Di sini kita beranggotakan ada 6 anggota. Yang pertama ada Aditya, Aizul Fitri, Ani Nuraini, Arhadita Korina, Mia Julhiara Yundi, dan terakhir ada Fikir Setiawan. Nah, sebelum yang terakhir, terima kasih atas waktunya untuk Ibu Lindawati SEMM, dan mohon izinkan kami untuk menjelaskan materi yang akan kami bahas, yaitu pembahasan materi kami, yaitu flowchart siklus produksi. Dan mungkin untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Ani Nuraini. Untuk Ani Nuraini, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang pengertian siklus produksi dan peran penting sistem informasi akuntansi dalam produksi. Produksi adalah rangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan data terkait yang terus terjadi yang berkaitan dengan data produk. Adapun peran penting sistem informasi akuntansi dalam produksi yaitu bauran produk. Bauran produk adalah kumpulan semua produk dan barang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli. Itu menurut Kotler ya pada tahun 2000. Yang kedua, penetapan harga produk. Tindakan menentukan nilai suatu produk. Yang ketiga, alokasi dan perencanaan sumber daya, yaitu memutuskan keterampilan apa yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan dan memperkirakan jumlah yang dibutuhkan. Yang keempat, ada manajemen biaya. Manajemen biaya adalah proses menemukan dan melaksanakan suatu proyek atau pekerjaan dengan cara yang benar. Mungkin itu saja, Mia. Lanjut. Ya, baik, Ani, terima kasih. Dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Aditya. Untuk Aditya, tempat dan waktu dipersilahkan. Oke, terima kasih. Lanjut dari pernyataan dari Anilra ini, diagram konteks siklus produksi. Dalam siklus produksi terdapat siklus pendapatan, sistem buku besar dan pelaporan, manajemen, siklus penggajian atau sumber daya manusia, dan siklus pengeluaran. Siklus produksi. Siklus produksi berkaitan dengan proses pengubahan bahan baku menjadi suatu barang jadi. Aktivitas produksi bermula dengan permintaan bahan baku dan bahan-bahan lainnya untuk diproses dalam pabrik dan diakhiri dengan penyerahan produk ke gudang. Dalam siklus ini terjadi antara jasa-jasa tenaga kerja, peralatan produksi, bahan baku, dan pembantu yang diolah menjadi produk baru. Yang kedua adalah siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah rangkai aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berlangsung dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan tersebut. Yang ketiga, ada sistem buku besar dan pelaporan. Sistem buku besar dan pelaporan memainkan sebuah peran penting dalam sistem informasi akuntansi sebuah perusahaan. Fungsi utama sistem buku besar dan pelaporan adalah untuk mengumpulkan dan mengatur data dari sumber-sumber data sebagai berikut. 1. Setiap subsistem siklus akuntansi. 2. Bendahara menyediakan informasi. 3. Departemen anggaran menyediakan nomor anggaran. 4. Kontrolir menyediakan jurnal penyesuaian. Keempat, ada manajemen siklus produksi.
Manajemen siklus produksi atau Product Life Cycle Management adalah proses pengelolaan seluruh siklus produk dari awal, mulai dari desain dan manufaktur sampai dengan pelayanan konsumen dan pembuangan produk tersebut. Product Life Cycle Management mengintegrasikan orang, data, proses, dan sistem bisnis dan menyediakan tulang punggung informasi produk untuk perusahaan dan perusahaan yang diperluas mereka. Lalu ada siklus penggajian atau sumber daya manusia. Menurut Romney dan Steinbart yang merupakan ahli sistem informasi akuntansi, siklus penggajian adalah rangkaian aktivitas bisnis berulang dan pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pengelolaan pegawai di tempat kerja secara efektif. Terkadang, kita harus menemukan istilah siklus penggajian dengan nama siklus payroll atau siklus sumber daya manusia. Lalu, yang terakhir adalah siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran pada suatu perusahaan berawal dari pembelian karena ketersediaan barang yang ada di gudang. Bagian gudang melaporkan kepada bagian pembelian dengan mengeluarkan purchase requisition. Setelah itu, bagian pembelian mengeluarkan purchase order yang dikirim kepada pemasok atau supplier yang telah dipilih untuk memesan barang yang diperlukan. Pemasok mengirim barang yang dipesan dan diterima di bagian penerimaan di gudang. Setelah dicek, bagian penerimaan di gudang menyerahkan PO atau purchase order serta faktur ke bagian hutang dagang. Supplier juga melakukan penagihan ke bagian hutang dagang. Bagian hutang dagang membuat laporan dan menyerahkan ke bagian kasir. Kemudian bagian kasir melakukan pembayaran hutang. Terima kasih. Baik, terima kasih Aditya. Dan selanjutnya untuk penjelasannya dijelaskan oleh Arhadita. Waktu dan tempat, silahkan. Baik, terima kasih. Saya akan membahas aktivitas siklus produksi, diantaranya 1. Desain produk. Desain produk merupakan langkah pertama dalam siklus produksi. Aktivitas ini bertujuan untuk merancang sebuah produk yang memenuhi permintaan dalam hal kualitas, ketahanan, dan fungsi secara simultan meminimalkan biaya produksi. Aktivitas desain produk menciptakan 2 dokumen utama, yaitu A. Daftar bahan baku. Daftar bahan baku menyebutkan nomor bahan baku deskripsi, serta jumlah masing-masing komponen bahan baku yang digunakan dalam 1 unit produksi jadi. B. Daftar operasi. Daftar operasi menyebutkan kebutuhan tenaga kerja dan mesin yang diperlukan untuk memproduksi produk tersebut. Next. Peran akuntan sangat penting dalam aktivitas ini, karena 63% hingga 80% biaya produk ditentukan pada tahap proses produksi ini, serta para akuntan dapat memberikan informasi yang menunjukkan bagaimana berbagai desain dapat mempengaruhi biaya produksi. Suatu lini produk-produk yang berkaitan dengan meningkatkan jumlah komponen bersama yang digunakan dalam masing-masing produk dengan memberikan data mengenai biaya perbaikan dan jaminan yang terkait dengan produk yang ada. Next. Kedua, aktivitas perencanaan dan penjadwalan. Perencanaan dan penjadwalan ini merupakan langkah kedua dalam siklus produksi. Tujuan dari langkah ini adalah mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek tanpa menimbulkan kelebihan persediaan barang jadi. Terdapat 2 metode yang digunakan dalam perencanaan produksi, yaitu A. Perencanaan sumber daya produksi atau Manufacturing Resource Planning atau MRP. MRP adalah kelanjutan dari perencanaan sumber daya bahan baku yang mencari keseimbangan antara kapasitas produksi yang ada
dan bahan baku untuk memenuhi perkiraan permintaan penjualan. Sistem MRP ini sering disebut sebagai push manufacturing karena barang produksi sebagai ekspektasi atas permintaan pelanggan. Next. B. Sistem produksi just in time atau JIT. JIT adalah meminimalkan atau menekan persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. JIT seringkali disebut sebagai full manufacturing karena bahan diproduksi sebagai tanggapan atas permintaan pelanggan. Jadi, metode ini hanya berproduksi apabila ada pesanan dari pelanggan atau pesanan jangka pendek. Jadwal induk produksi atau Master Production Schedule atau MPS menspesifikkan beberapa banyak produk yang akan diproduksi selama periode perencanaan dan kapan produksi tersebut harus dilakukan. Permintaan bahan baku memindahkan pengeluaran jumlah bahan baku akan dibutuhkan dari gudang ke lokasi pabrik tempat bahan tersebut dibutuhkan. Dokumen ini berisi nomor perintah produksi, tanggal pembuatan, dan berdasarkan pada bahan baku, nomor barang, serta jumlah semua bahan baku yang dibutuhkan. Perpindahan selanjutnya dari bahan baku di sepanjang pabrik akan didokumentasikan dalam bentuk kartu perpindahan yang mengidentifikasi bagian-bagian dipindahkan, lokasi perpindahannya, serta waktu perpindahan. Peran akuntan dalam aktivitas ini yaitu memastikan bahwa SIA mengumpulkan dan melaporkan biaya secara konsisten dengan teknik perencanaan produksi perusahaan. Para akuntan juga membantu perusahaan memilih antara MRP atau JIT untuk melihat manakah yang lebih tepat untuk perencanaan dan penjadwalan produksi perusahaan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Mia Julia. Baik, terima kasih Rohadita. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Dan di sini saya akan menjelaskan proses produksi sendiri. Produksi itu apa sih? Proses produksi itu adalah suatu kegiatan dengan melibatkan tenaga manusia, bahan, dan peralatan untuk menghasilkan produk yang berguna atau bernilai lebih. Atau dengan kata lain, proses produksi adalah manajemen operasi adalah, dengan kata lain, produksi adalah transformasi bahan atau input menjadi produksi, menjadi produk atau output. Alur proses produksi dalam manajemen operasi adalah, yang pertama itu input, yang kedua transformasi, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu output. Input berupa mesin, bahan atau komponen, energi, dan desain produk ditransformasikan dengan menggunakan berbagai fasilitas produksi yang terdapat di dalam pabrik menjadi output, yang berupa barang, jasa, produk, sampingan, dan sisa-sisa produk lainnya. Secara garis besar, proses produksi di dalam pabrik dikelompokkan menjadi dua, yaitu pola produksi terus-menerus dan pola produksi terputus-putus. Ciri-ciri dari kedua pola produksi tersebut dapat disajikan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ada pola produksi terus-menerus atau continuous. Ciri-ciri pada pola produksi terus-menerus ini yaitu, yang pertama ada output yang dihasilkan besar. Yang kedua, ada variasi produk rendah. Yang ketiga, produk yang dihasilkan standar. Yang keempat, mesin yang digunakan khusus semi-otomatis. Yang kelima, ada operator tidak harus ahli. Keenam, apabila terdapat satu mesin rusak, maka proses produksi berhenti. Dan yang terakhir yaitu diperlukannya perawatan spesialisasi atau oleh ahli. Nah, yang selanjutnya
itu ada pola produksi terputus-putus atau intermittent. Nah, di sini ciri-cirinya yaitu ada output yang dihasilkan kecil, yang kedua ada variasi produk tinggi, dan yang ketiga ada produk yang dihasilkan berdasarkan pesanan, yang keempat ada mesin produksi yang digunakan bersifat umum, tidak otomatis, dan yang terakhir itu diperlukan operator ahli. Nah, selanjutnya itu ada tujuan sistem akuntansi biaya. Nah, akuntansi biaya ini bertujuan untuk menyediakan informasi biaya bagi kepentingan manajemen agar mempermudah mereka dalam mengelola keuangan perusahaan. Berikut poin-poin tujuan akuntansi biaya. Yang pertama yaitu ada mengendalikan biaya perusahaan. Contohnya, diawali dengan menentukan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan produksi terhadap satuan produk maupun jasa. Yang kedua, menentukan harga pokok suatu produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan dengan melihat ringkasan seluruh komponen biaya yang berhubungan dengan proses produksi yang menjadi biaya historis perusahaan. Akuntansi, biaya merupakan dokumen yang valid lantaran proses perancangannya berlandaskan pada standar akuntansi keuangan atau SAK yang masih berlaku. Yang keempat yaitu ada menghasilkan informasi bagi manajemen sebagai dasar untuk merencanakan alokasi sumber daya untuk menghasilkan suatu barang atau jasa di kemudian hari. Nah, yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis akuntansi biaya. Jenis-jenis akuntansi biaya ini ada 4. Yang pertama itu standard cost accounting, yang merupakan jenis akuntansi biaya yang fokus untuk mengukur efisiensi sumber daya manusia, alat produksi, serta bahan baku produk yang akan digunakan. Selain itu, standard cost accounting juga tergolong jenis akuntansi yang mencatat segala biaya kebutuhan yang terkait langsung dengan proses pembuatan produk. Yang kedua ada activity accounting. Jenis ini memiliki fungsi untuk mengukur biaya produksi dengan biaya hasil produksi. Ada fungsi sinkronisasi semata untuk menemukan keuntungan dari produk yang sudah dibuat. Jika dilihat dari fungsi ini, tentu jenis activity accounting mengarah pada pencatatan biaya terkait dengan aktivitas produksi. Termasuk di dalamnya biaya yang dikeluarkan terkait dengan kehadiran tenaga kerja, desain produk, serta operasional mesin yang digunakan. Dan yang ketiga ada cost volume profit. Sistem akuntansi ini juga berfungsi untuk menemukan besaran pembiayaan jika disinkronisasikan dengan volume produk yang dibuat. Asumsinya yang digunakan adalah besaran biaya pokok produksi tidak akan berubah, tetapi volume produk yang dihasilkan bisa berubah, sehingga bisa dimungkinkan terdapat pendapatan di sana. Yang terakhir yaitu contribution margin. Nah, di sini berfungsi untuk menganalisis break-even point atau BEP yang sering kita kenal, atau menganalisa di poin mana pihak perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dari produk yang dihasilkan. Apakah dari biaya produksi, aktivitas produksi, atau volume produk, keuntungan yang didapatkan perusahaan dari produk karena masih sebatas pencatatan. Tentu di saat itu atau saat evaluasi, pihak perusahaan bisa melakukan peningkatan produksi atau sebaliknya. Gitu. Mungkin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Fikar. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, tujuan siklus produksi adalah yang pertama, untuk mengotorisasi semua produksi dan perolehan aktiva tetap dengan baik. Yang kemudian nomor 2, menjaga persediaan barang dalam proses dan aktiva tetap. Ketiga, mencatat siklus produksi yang valid dan sah. Dan yang terakhir, mencatat siklus produksi secara akurat dan melakukan setiap aktivitas siklus produksi secara efisien dan efektif. Untuk berikutnya dijelaskan oleh teman kami. Baik, terima kasih Kak Fikar. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Aizul Fitri. Waktu dan tempat dipersilahkan.
Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Fikar. Di sini saya akan membahas tentang ancaman dan pengendalian dalam siklus produksi. Ada 5 proses. Dalam setiap prosesnya ada ancaman dan prosedur pengendaliannya. Yang pertama, prosesnya yaitu desain produk. Ancaman yang terjadi dalam desain produk biasanya pendesain produk yang kurang baik. Prosedur pengendalian yang dapat dilakukan, yang pertama, perbaiki informasi tentang pengaruh desain produk atas biaya. Yang kedua, data terinci mengenai biaya jaminan dan perbaikan. Selanjutnya, proses yang kedua ada perencanaan dan penjadwalan. Ancamannya kelebihan atau kekurangan produksi. Yang kedua, investasi yang tidak optimal dalam aktiva tetap. Pengendaliannya pertama dengan cara sistem perencanaan produksi yang lebih baik. Kedua, tinjau dan setujui perolehan aktiva tetap dan pengendalian penganggaran. Proses yang ketiga ada operasi produksi. Ancamannya pencurian atau perusakan persediaan dan aktiva tetap. Prosedur pengendalian yang dapat diterapkan yang pertama, batasi akses fisik ke persediaan dan aktiva tetap. Yang kedua, dokumentasi yang memadai dan tinjau semua transaksi yang melibatkan pembuangan. Yang ketiga, identifikasi semua aktiva tetap. Dan yang keempat, asumsi yang memadai. Selanjutnya, proses yang keempat adalah proses akuntansi biaya. Ancamannya adalah kesalahan pencatatan dan memasukkan data yang mengakibatkan data biaya tidak akurat. Pengendaliannya dapat dilakukan dengan cara pengendalian entry data, penggunaan pemindai kode garis jika memungkinkan, rekonsiliasi jumlah tercatat dengan perhitungan fisik secara periodik. Selanjutnya, proses kelima yang terakhir yaitu ancaman umum. Dalam ancaman umum ini biasanya terdapat ancaman yang pertama hilangnya data, kedua kinerja yang kurang baik. Dari ancaman tersebut dapat dilakukan pengendalian yang pertama membuat cadangan dan perencanaan pemulihan dari bencana. Batasi akses ke data biaya. Yang kedua pelaporan yang lebih baik dan tepat waktu. Baik, cukup sekian. Terima kasih, Mia. Baik, terima kasih Aizul Fitri sudah menjelaskan detailnya. Dan mungkin itu saja pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Dan terima kasih banyak atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih.